Sekarang mari kita berlatih. Di soal yang pertama, kita diminta menghitung pH campuran larutan natrium dihidrogen fosfat dan larutan natrium hidrogen fosfat. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Ini keduanya larutannya adalah larutan garam. Nah, kalau larutan garam berarti dia terurai seluruhnya menjadi kation dan anion. Jadi ada ion Na+ dan ada ion H2PO4-. Nah, larutan ininya 90 ml 0,2 molar. Jadi kalau kita hitung jumlahnya dalam satuan mol adalah 18 milimol. Berarti otomatis ion-ionnya juga masing-masing 18 milimol. 90 dikali 0,2 molar. Ingat, molaritas itu adalah jumlah mol dibagi volume. Jadi jumlah mol adalah molaritas dikali volume. Nah, kemudian di sini kita punya juga garam yang kedua, larutan Na2HPO4. Jumlahnya 10 ml 0,2 molar. Berarti kalau dihitung ini 2 milimol. Larutan ini juga terurai jadi kation dan anionnya. Bedanya di sini Na-nya ada 2, ion hidrogen fosfatnya 1. Jadi jumlah mol ion Na-nya adalah 4 milimol. Koefisiennya 2 kali lipat koefisien garamnya ya. Jadi makanya jumlah molnya juga 2 kali lipat. Sedangkan ion hidrogen fosfatnya 2 milimol. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat pasangan asam basa konjugasi di sini. Ada ion dihidrogen fosfat, hidrogennya 2, dan ada ion hidrogen fosfat, hidrogennya 1. Keduanya berselisih 1 ion H+ dan basa konjugasinya berasal dari atau tadinya berikatan dengan suatu basa kuat. Nah, jadi di sini terjadi campuran yang bisa mempertahankan pH. Komponen penyangganya adalah itu yang saya kotakin 2 itu. H2PO4- dan HPO4 2-. Nah, karena ini adalah suatu larutan penyangga, maka kita bisa menghitung konsentrasi ion H+-nya. Ini larutan penyangganya asam karena komponen-komponennya berasal dari asam lemah ini. Ka-nya ada, udah dikasih tahu juga di soal. Nah, biasanya kita hitung di atas itu adalah suatu asamnya, jadi yang H-nya lebih banyak. Ingat, yang H-nya lebih banyak itu kita sebutnya pasangan asam. Sedangkan yang H-nya lebih sedikit kita sebut sebagai basa konjugasi. Nah, Ka-nya tadi adalah 6,3 kali 10⁻⁸. Mol ion dihidrogen fosfatnya 18 milimol. Mol ion hidrogen fosfatnya atau pasangan basa konjugasinya 2 milimol. Jadi kita dapat konsentrasi ion H+-nya 9 dikali 6,3. Kebetulan angkanya nggak gitu bagus ya. Dikali 10⁻⁸. Ini jadi 56,7 dikali 10⁻⁸. Nah, konsentrasi ion H+-nya segini. Nah, ini konsentrasi ion H+-nya kecil banget nih. Kalau kecil, jangan lupa ada konsentrasi ion H+ dari air. Semuanya ini kan dilarutkan dalam pelarut air. Dalam air, pada suhu normal, pada suhu ruang, ada 1 kali 10⁻⁷ molar ion H+. Jadi konsentrasi ion H+-nya kita totalkan. Nah, ini kalau mau dijadikan dalam bentuk dikali 10⁻⁷, ini jadinya 5,67 dikali 10⁻⁷ molar. Nah, sehingga kita memperoleh konsentrasi ion H+ totalnya adalah 5,67 dikali 10⁻⁷ ditambah 1 dikali 10⁻⁷. Jadi total 6,67 dikali 10⁻⁷ molar. Jadi pH campuran yang terbentuknya adalah 7 dikurangi log 6,67.
Oke ya, ini soal yang pertama. Ini keduanya bentuknya bentuk garam. Jadi kita uraikan dulu. Ternyata ada pasangan asam basa konjugasi di sini. Ternyata membentuk sistem penyangga kalau seperti itu. Nah, kita bisa hitung pH-nya dengan cara seperti ini. Jangan lupa tadi pH-nya itu tergantung juga dari H+ dari air karena H+-nya sedikit banget, kecil banget. Oke, nomor 2. Kita akan membuat larutan dengan pH 9. Yang dicampurkannya adalah NH3 dan X gram padatan NH4 2 kali SO4. Kita lihat dulu ada NH3. Oh, ini suatu basa lemah. NH3-nya 500 ml 0,1 molar. Berarti kalau kita hitung jumlah molnya adalah 500 dikali 0,1 50 milimol. Kemudian kita campurkan dengan X gram padatan amonium sulfat. Nah, di sini udah terlihat nih ada pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasinya adalah, atau komponen penyangganya adalah NH3 dan NH4+. Nah, NH4+-nya itu dikasih tahu X gram. Jadi kita diminta menghitung nilai X-nya. Nah, pH campurannya ingin dijadikan 9. Nah, jadi kita hitung dulu. Ini X gram ya. Jadi kalau mau kita hitung jumlah molnya berarti X dibagi MR. MR-nya ada di soal 132. Berarti ion NH4+-nya jumlah molnya 2X per 132. Nah, kita mau membentuk larutan dengan pH 9. Berarti basa. Kalau pH-nya 9 berarti pOH-nya 5. Kalau pOH-nya 5 berarti konsentrasi ion OH-nya itu adalah 10⁻⁻⁵. Sementara konsentrasi ion OH- cara menghitungnya adalah Kb dikali jumlah mol basa lemahnya atau NH3-nya dibagi jumlah mol asam konjugasinya atau ion plusnya. Nah, Kb-nya ada di soal tadi 10⁻⁵. Jumlah mol ion NH3-nya 50 milimol. Nah, jumlah mol ion NH4+-nya akan kita hitung. Jumlah mol ion NH4+-nya ternyata adalah 50 milimol. Nah, tadi sudah kita hitung jumlah mol ion NH4+-nya adalah 2X per 132. Kita ditanya X-nya. Ini sama dengan 2X per 132. Nah, jadi kita dapat nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 3.300. Nah, satuannya di sini tentu X itu kan adalah massa. Masanya miligram di sini karena N-nya milimol. Kalau mau kita jadikan gram jadi 3,3 gram. Oke, berikutnya. Berapa mililiter larutan NaOH 0,1 molar harus ditambahkan ke larutan CH3COOH? Nah, kita hitung dulu NaOH-nya direaksikan dulu dengan CH3COOH. Nah, hasilnya adalah garam natrium asetat dan air. NaOH-nya kita misalkan saja dulu X mililiter, konsentrasinya 0,1 molar. CH3COOH-nya 100 ml, 0,1 molar. Nah, kita ingin pH larutannya menjadi 5. Berarti asumsinya nggak mungkin basanya yang sisa dong ya, pasti yang sisanya adalah asamnya. Nah, kita hitung dulu jumlah molnya mula-mula. Nggak apa-apa, masukkan aja X-nya. Jadi NaOH-nya 0,1 X milimol, CH3COOH-nya 10 milimol. Tadi ingin diperoleh larutan dengan pH 5, berarti asumsinya basanya yang habis.
Nah, jadi basanya habis, asamnya tersisa sekian milimol. Nah, di sini ada komponen penyangganya nih. Komponen penyangganya apa saja? Ada CH3COOH, sisanya 10 dikurangi 0,1 X milimol. Kemudian ada garam natrium asetat 0,1 X milimol. Ini kalau terurai jadi CH3COO- dan Na+. 0,1 X milimol. Nah, sudah terlihat di situ ada pasangan asam basa konjugasinya, komponen penyangganya. Komponen penyangganya itu adalah ini nih, CH3COOH dan CH3COO-. Nah, kita bisa hitung konsentrasi ion H+-nya. Ingat yang dimasukkan ke sini pasangan pembentuk komponen penyangganya. Nah, pH-nya tadi ingin dijadikan 5. Jadi konsentrasi ion H+-nya 10⁻⁵. Ka-nya juga kebetulan 10⁻⁵ nilainya. Nah, jumlah mol CH3COOH-nya 10 dikurangi 0,1 X. CH3COO-nya 0,1 X. Nah, saya lanjutkan ke sebelah atas aja ya. Jadi 0,1 X itu sama dengan 10 dikurangi 0,1 X. 0,2 X sama dengan 20. Nah, X-nya berarti 20 dibagi 0,2. Berarti 100 ml. Nah, X itu tadi kita misalkan volume NaOH-nya. Nah, jadi X-nya sudah dapat. Jadi ini sudah terjawab pertanyaannya. NaOH yang harus direaksikannya berarti 100 ml. Seperti itu. Oke, nomor 4. Berapa mililiter larutan NH3 0,2 molar harus ditambahkan ke dalam larutan H2SO4 supaya terbentuk campuran dengan pH 9. Kita reaksikan dulu berarti NH3 dengan H2SO4. Nah, amonia direaksikan dengan asam, hasilnya garam amonium. Persamaannya kalau disetarakan seperti ini. NH3-nya kita tidak tahu berapa mililiter, jadi kita misalkan 0,2 molar X mililiter. H2SO4-nya 200 ml 0,2 molar. Ini di soal. Jadi kalau dihitung berarti 40 milimol. Nah, kita ingin nanti campuran akhirnya pH-nya 9. Kalau 9 berarti asumsinya asamnya habis, basanya yang tersisa. Nah, kita lakukan perhitungan ini dulu. Ini jumlah milimolnya mula-mula. Supaya pH-nya 9, asumsinya berarti asamnya habis. Seperti ini jadinya. Oke. Jadi ada komponen penyangga. Komponen penyangganya itu ada NH3. Jumlahnya 0,2 X min 80 milimol. Dan ada amonium asetat, amonium sulfat. Ini 40 milimol. Karena tadi kita asumsikan yang habisnya adalah asamnya. Nah, ion amoniumnya berarti 80 milimol ya. Nah, campuran ini tadi menghasilkan larutan yang katanya pH-nya 9. Kalau pH-nya 9 berarti ini adalah basa. Kalau basa berarti kita bisa hitung pOH-nya adalah 5.
atau OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, cara menghitung konsentrasi ion OH- pada larutan penyangga ini adalah Kb dikali jumlah mol basa lemahnya dibagi jumlah mol asam konjugasinya. pOH-nya tadi ingin 5, Kb-nya ada di soal, kebetulan 10 pangkat min 5 juga. NH3-nya 0,2 X min 80 dibagi mol NH4 plusnya 80 milimol. Oke, kita hitung berarti 80 sama dengan 0,2 X min 80. Jadi X-nya adalah 160 dibagi 0,2. X itu tadi volume NH3. Jadi jawabannya adalah 800. Nah, terakhir, kita akan membuat 120 ml larutan penyangga. Larutan penyangga asamnya di sini pH-nya kurang dari 7. Dengan mencampurkan NaOH dan CH3COOH. Kita ditanya masing-masing NaOH dan CH3COOH 0,1 molarnya masing-masing berapa mililiter. Oke, kita tuliskan dulu. Kita mencampur NaOH dan CH3COOH. Nah, supaya dihasilkan larutan dengan pH 5, pasti kita yakin banget nih yang habisnya adalah basanya. Kita misalkan saja basanya X mililiter, asamnya Y mililiter. Keduanya 0,1 molar konsentrasinya. Dimana X ditambah Y itu adalah total volumenya. Total volume larutan yang mau kita peroleh adalah 120 ml. Nah, tadi udah saya sebut juga supaya kita memperoleh larutan dengan pH 5, berarti basanya harus habis. Ini saya hitung dalam satuan milimol. Kalau basanya ingin habis, berarti begini. Kok basanya sih yang habis? pH akhirnya adalah 5, berarti udah nggak ada basanya, otomatis dianggap yang tersisanya adalah si asamnya. Begini. Nah, pH campurannya tadi ingin jadi 5. Nah, kita cek dulu deh, di sini ada pasangan asam basa konjugasi. Ada CH3COOH sisa 0,1 Y min 0,1 X milimol. Kemudian ada garam natrium asetat. Ini kan kalau terurai jadi ion natrium dan ion asetat. Ion asetatnya 0,1 X milimol. Nah, ada pasangan asam basa konjugasi nih, CH3COOH dan CH3COO-. Nanti akan terbentuk sistem larutan penyangga asam. Gini cara menghitung pH-nya. Nah, pH-nya tadi ingin dijadikan 5. Jadi konsentrasi ion H plusnya 10 pangkat min 5. Saya geser ke bawah ya. 10 pangkat min 5. Nah, Ka-nya juga kebetulan 10 pangkat min 5. Jumlah mol CH3COOH-nya 0,1 Y min 0,1 X. Jumlah mol CH3COO-nya 0,1 X. Nah, jadi kalau dikali silang, kita dapat persamaan 0,1 X itu sama dengan 0,1 Y min 0,1 X. Atau kita dapat perbandingan X dan Y-nya. Nah, sementara tadi X dan Y itu adalah volume total larutannya, 120 ml. Jadi kalau
Y-nya kita ganti dengan 2X. Maka kita akan memperoleh nilai X-nya. Nilai X-nya ada 40. Nah, tadi volume NaOH dimisalkan sama dengan X, yaitu 40 ml. Volume CH3COOH-nya tadi dimisalkan adalah Y. Nah, tadi Y itu adalah 2X. Jadi Y-nya adalah 80 ml. Nah, jadi masing-masing NaOH dan CH3COOH yang harus dicampurkannya adalah 40 ml dan 80 ml.